Buat teman-teman yang penasaran dengan rasanya, rasa creamy, lembut, langsung aja di langkah pertama kita siapkan 2 buah atau 2 tongkol jagung seperti ini. Ini nggak aku serut, aku pipil seperti ini aja. Jadi kita pretelin satu persatu seperti ini. Ini fungsinya biar jagungnya lebih manis ya teman-teman ya. Nanti kalau kita masak itu rasa manisnya nggak bakalan berkurang, karena di sini nanti juga aku masaknya tuh nggak menggunakan gula pasir terlalu banyak. Jadi aku menggunakan gula pasirnya itu secukupnya aja teman-teman. Jadi kita pretelin dulu aja sampai semua jagungnya selesai ya. Dan ini udah selesai ya. Ini langsung aja kita pinggirkan dulu. Kita lanjut aja ke step selanjutnya. Kita akan masak sebagian jagungnya. Di sini langsung aja aku siapkan panci. Dan untuk jagungnya di sini aku takar-takar aja, kurang lebih aku menggunakan 3 sampai 4 sendok sup seperti ini ya. Yang penting jangan terlalu banyak naruh di sini teman-teman. Sebenarnya nggak penting-penting banget sih kalau kita masak di tahap awal ini. Cuman biar ada rasa jagungnya, jadi kita tambahkan seperti ini. Dan lanjut aja, di sini aku ada 1 bungkus puding susu, jadi kita nggak perlu susu tambahan. Ini yang ukurannya itu 142 gram ya. Ini langsung aja aku masukin semuanya. Lanjut kita langsung aja tambahkan air. Untuk airnya di sini aku menggunakan 500 ml. Jadi ini langsung aja aku masukin semuanya, dan setelah itu langsung aja kita aduk sebentar dan kita siap masak. Ini kita masak menggunakan api sedang ataupun api kecil. Tapi sebelum itu, sambil kita mau masak, kita siapin juga bahan selanjutnya ya teman-teman ya. Ini jagung sisa tadi kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir seperti ini. Dan setelah itu kita tambahkan juga 1 sendok makan margarin teman-teman. Ini dia margarinnya, jadi 1 sendok makan munjung seperti ini. Ini langsung aja aku campurkan sekaligus seperti ini ya. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita masak. Jadi kita masak sekaligus ya. Di sini aku langsung aja masak pudingnya seperti ini sambil kita ngaduk pudingnya. Ini kan pudingnya nggak terlalu kita aduk ya teman-teman ya. Jadi kita aduk sebentar seperti ini. Setelah itu langsung aja kita tinggal sampai dia benar-benar mendidih. Sambil nungguin dia mendidih, kita juga ngukus juga si jagung yang satunya ya teman-teman ya. Ini kita kukus kurang lebih selama 15 menit aja atau sampai si jagungnya matang ya. Ini langsung aja margarinnya aku pipihkan dulu seperti ini biar nanti bisa ditutup ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita tutup biar ngukusnya jauh lebih cepat. Dan kita langsung aja ngecek si ininya, puding yang udah kita masak tadi teman-teman. Ini dia. Dan ini kita masak lagi aja sampai dia benar-benar mendidih. Ini caranya persis ataupun sama cara membuat agar-agar, cara membuat Nutrijel itu kurang lebih sama teman-teman. Jadi kita masak aja sampai dia benar-benar mendidih. Setelah mendidih langsung aja kita siap cetak. Dan ini udah mendidih dan udah matang juga. Langsung aja kita matiin kompornya, kita siap cetak ya. Ini udah lumayan hangat teman-teman. Di sini aku udah nyiapin juga cetakan, maksudnya tuh Mika cup seperti ini. Di sini ngomongnya nama cupnya tuh cup jelly teman-teman. Ini ukurannya tuh kurang lebih 50 ml. Boleh menggunakan lebih besar juga nggak masalah. Tapi kebetulan di rumah masih ada yang 50 ml seperti ini. Jadi aku pakai yang 50 seperti ini ya. Karena ukurannya juga lumayan besar dan nggak tanggung-tanggung banget. Jadi cukup banget sebagai puding. Ini kita isi dulu sampai semua adonan atau sampai semua pudingnya habis ya. Dan 1 bungkus puding susu itu akan menghasilkan kurang lebih 31 cup ukuran 50 seperti ini ya. Dan ini juga isinya masih separuh teman-teman. Karena separuhnya lagi kita bakalan tambahin dengan jagung susu kejunya teman-teman, yaitu jasukenya. Ini dia, ini udah selesai teman-teman. Kita biarkan agak sedikit hangat dulu biar nggak panas-panas banget. Dan ini setelah hangat langsung aja kita kasih kurang lebih 1 sampai 2 sendok makan jagung seperti ini. Kita isi aja ya. Jadi caranya sangat mudah sekali teman-teman. Kita isi aja seperti ini. Nah seperti ini aja, cukup 1 sendok makan kayaknya udah cukup banget teman-teman. Ini kita lakukan sampai semua jagungnya habis ya. Dan untuk jagungnya harusnya kita pipil itu kurang lebih 3 tongkol ya teman-teman ya. Tapi karena di sini aku cuman punya 2 tongkol, jadi aku menggunakan 2 tongkol aja. Untuk hasilnya pastinya nggak bakalan maksimal, nggak bakalan kecukupan semuanya. Tapi nggak masalah ya teman-teman ya. Jadi kalau buat teman-teman
teman-teman yang mau bikin di rumah, saran aku menggunakan 3 tongkol jagung teman-teman, biar semuanya keisi. Dan jika teman-teman mipilin 3 tongkol jagung, teman-teman harus tambahkan gula pasirnya 3 sendok makan ya teman-teman ya. Jadi disesuaikan aja dengan jagungnya. Kalau 2 jagung kita menggunakan 2 sendok makan, kalau 3 jagung kita menggunakan 3 sendok makan gula pasir. Jadi seperti itu aja nakarnya. Dan lanjut untuk kejunya, di sini aku menggunakan 1/4 bungkus keju teman-teman. Dan di sini aku nyerutnya di luar, jadi aku taruh di piring dulu seperti ini aja biar nanti nakarnya jauh lebih mudah. Jadi teman-teman nyerutnya di luar seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini udah, kita langsung aja takar teman-teman. Jadi nakarnya gampang banget. 1 cup kita isi kurang lebih 1 jumput seperti ini teman-teman. Dan dengan 1 jumput seperti itu aja hasilnya terlihat banyak banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa lakukan hal seperti ini ketimbang nyerut langsung ya. Jadi kita kasih sejumput seperti ini ya. Lakukan sampai semua keju atau semua jagungnya terisi. Agar rasanya lebih enak lagi, kita tambahkan kental manis ya. Kita tambahkan secukupnya aja seperti ini. Jadi ini untuk kental manisnya wajib banget ada teman-teman, karena kalau nggak ada kental manis seperti ini rasanya aku nggak jamin kalau lebih enak. Jadi dipastikan lagi harus ada kental manis ya. Tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain ya teman-teman ya. Ini tampilan dari dekatnya seperti ini. Saat kita sendok hasilnya lembut sekali. Ini aku cobain langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini lembut banget teman-teman. Jasukenya lebih enak ketimbang jasuke biasa. Buat teman-teman yang penasaran dengan rasanya, rasa creamy, lembut dan juga gurihnya itu, wow,